Jeng jeng. Balik lagi bareng saya Yuma sebagai host di channelnya Bandung BMX Part of Ride Life. Oke, jadi kali ini saya lagi tahu nggak ada di mana nih. Saya akan membahas ini. Nggak kita lagi akan mendatangi kantor, udah datang sih sebenarnya, udah datang di kantor pelaku industri kreatif di skena BMX, dan kalian mau tahu siapa dan bagaimana perkembangan industri kreatif di skena BMX. Yuk check it out. Geng, kok geng sih? BMXer. Guys, jadi saya udah datang di kantornya Andi. Ya, kalian udah pada tahu, udah pada kenal Andi. Ya, jadi sebelum ngobrolin tentang luas skena per BMX, maksudnya industri di skena BMX. Kalian tahu kan saya main BMX, dia main BMX. Di BMX itu it's not just a sport, it's a lifestyle. Oke, jadi kamu bakalan tahu kalau BMX itu lebih dari macam-macam lah, ada fashionnya. Nah, berhubung masuk ke fashion, saya itu sengaja datang ke kantornya Andi ngobrolin tentang Ridecore. Kalian tahu Ridecore? Itu salah satu clothing yang lahir di skena BMX. Sebelum masuk ke sana, kita tanya-tanya dulu dah ownernya Ridecore sendiri itu jadi awal mulanya gimana. Oke, perkenalkan, boleh dikenalin Anda siapa? Wah, udah pasti pada kenal. Ya, saya Andi. Sekarang posisinya di sini sebenarnya pegawai sih. Jadi kalau dulu owner, jadi ya apa ya, owner lah di sini. Jadi ya saya mah basicnya dulu main BMX, Tapi sebelum main BMX, Andi ada hubungannya sama kuliah kah tentang perdesainan atau apa gitu? Kalau dulu mah mulai ngerintis ini ya karena background kuliah desain. Background kuliah desain, terus suka fashion. Pernah kerja di clothing juga sih, itunya nyari ilmunya. Kerja di clothing 4 tahun sambil emang ngerintis ini dari 2009. Terus ya pengen ngembangin skena BMX aja sih sebenarnya lewat industri. Tapi pas kuliah itu udah tahu BMX gitu? Oh udah, kalau main BMX kan dulu dari 2004 mungkin ya, udah sekolah SMP lah udah mulai fokus main BMX. Terus yang jadi triggernya tuh jadi suka BMX tuh gara-gara apa? Apakah lifestyle tadi yang saya obrolin atau gimana? Dulu masih nggak melihat BMX lifestyle sih ya, karena emang di rumah punya sepeda BMX aja gitu. Oh, ternyata emang di luar negeri tuh BMX tuh jadi gaya hidup gitu ya, lifestyle gitu ya. Terus nggak jadi tujuan hidup juga sih hidup di BMX, man emang jalan aja gini ngalir sih. Ternyata saya bisa jalan gitu. Oke. Terus tiba-tiba udah kuliah, terus suka BMX, terus tergabung komunitas juga. Oh iya, tergabung di Bandung BMX. Nah, tergabung di Bandung BMX. Jadi maksudnya ada kaitannya ya dari komunitas terus tiba-tiba ada Ridecore gitu. Itu gimana perkembangannya? Jadi ngelihat di komunitas banyak. Ya, kalau dulu sih sebenarnya ngembangin skill sih. Ngejalanin si Ridecore tuh basicnya kan kuliah desain, bisa ngedesain, terus bisa ngegambar, terus sama lingkup
di komunitas juga emang udah lumayan punya banyak teman gitu kan. Oke. Terus ngumpul-ngumpul, kayaknya bisa nih bikin sesuatu gitu di komunitas gitu. Ibaratnya bikin industrinya lah gitu. Kedepannya emang bisa buat support si pergerakan komunitas gitu. Tapi kan dulu saya juga ngumpul nih, wah ngeliat pada pakai brand luar nih baju-bajunya gitu. Mungkin ada ke situ juga ya, kayak kenapa nggak coba bikin Betul sendiri ya. Saya juga dulu gitu ngeliat anak-anak, pakai brandnya luar semua gitu. Terus tiba-tiba ya ngeliat, oh ini ada Raidcore nih, jadi kayak ngembangin komunitas juga ya. Ya betul. Gitu. Oke, sekarang Andi mau nanya nih, kan sekarang Andi udah berkeluarga ya. Ya. Gitu. Nah, apa sih yang jadi faktor utamanya buat saya yakin nih sama Raidcore? Jadi dulu kan nggak kerja di orang masih gitu-gitu nih, terus memutuskan buat yaudah deh Raidcore aja nih yang jadi buat hidup gitu. Jadi apa nih? Ya prosesnya sih maksudnya panjang ya, dari sebelum emang mau fokus ngegantungin hidup di brand sendiri. Sebelumnya kerja dulu sama orang gitu, kerja sama orang juga nggak sebentar, lumayan lah 4 tahun gitu kan. Di situ sambil belajar gimana nge-manage sebuah brand, sebuah perusahaan gitu. Karena emang dari awal sih pengen punya usaha tuh yang sustain, berjalan panjang, terus konsisten gitu. Jadi di situ belajar nge-manage si perusahaan seperti apa. Jadi kerja dulu sama orang, terus mulai fokus karena udah mulai yakin sih sebenarnya saya bisa jualan nih, pakai brand sendiri nih dengan punya titik penjualan yang emang udah dibikin formulanya, dijual kemana aja sih produknya gitu. Udah mulai memperluas target market. Asalnya kan emang punya target marketnya, udah BMX Unggul gitu. Ya udah mulai luas, masuk toko 1, toko 2, ada beberapa toko sekarang gitu. Berarti udah mulai ngebikin si produknya juga mulai lebih general, tapi tetap ngangkat sih skena BMX ya sendiri. Oke, itu. Nah, terus mau ngobrolin tadi soal target market atau target pasarnya. Pada awalnya emang buat khusus anak-anak BMX ya. Nah, kalau sekarang ngelihat lebih luas lagi gimana nih? Sekarang kan udah banyak nih di komunitas lain, udah banyak yang bikin brand-brand juga. Betul. Nah, itu kan ada faktor saingannya sih, terus atau target pasarnya sekarang mau dikemanain lagi? Kalau awal sih emang target marketnya si budak BMX sih, anak BMX gitu. Terus makin kesini karena harus menjangkau yang lebih luas lagi, terus karena produk yang diproduksi makin banyak gitu, kayaknya harus mulai disesuaikan dengan market yang lebih luas lagi, keluar dari misalnya si scoop BMX itu. Tapi emang secara movement sih kita fokus di BMX karena udah nggak mungkin sih ya, maksudnya terlalu jauh kemana-mana gitu. Dan untuk misalnya sekarang di BMX banyak brand lagi selain saya gitu di si Raidcore, ya sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga sih. Jadi kita bisa makin banyak kembangin si komunitas BMX, maksudnya nggak khusus di Bandung aja, brand di luar kota juga kan banyak gitu kan. Jadi ngembangin komunitas masing-masing melalui industri lokal gitu. Oke, nah guys, tadi kan kita udah ngobrol tentang backgroundnya Andi, terus sejarahnya, belum sih sejarahnya clothing dari kasih nama Raidcore tuh kenapa? Nah sekarang saya mau nanya nih, background maksudnya sejarahnya kenapa sih bisa dikasih nama Raidcore? Raidcore dulu spontan aja sih ya, namanya catchy gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia Raidcore aliran berkendara. Inti sebenarnya kalau filosofinya sih dibuat belakangan ya, yang penting nama dulu sih lebih catchy gitu, lebih gampang diingat kayaknya. Raidcore terus ngejual sih, punya pasar gitu. Terus baru aja dibikin filosofinya apa ya gitu, belakangan aja sih sebenarnya. Jadi inti mengendarai itu sebenarnya apa gitu, gaya hidup sih sebenarnya gitu. Raidcore. Oke, siap. Terus ngelihat spesifik si desainnya tuh ya, alirannya lebih ke arah mana sih? Ada influence dari brand-brand luar nggak atau gimana?
Kalau referensi atau influence band luar pasti ada sih ya, namanya kita ngelihat perkembangan BMX di luar tuh seperti apa sih, anak BMX di luar tuh gaya berpakaiannya seperti apa sih gitu. Tapi tetap kita juga saya pribadi sih punya konsep yang ada idealisnya, ada emang ngejar pasarnya gitu. Kayak saya kan lebih senang yang grafik artwork. Nah kalau ini lebih ke ini sih. Jadi dua, ada konsep yang grafis, misalnya karena saya suka gambar, atau enggak misalnya ada teman yang bisa gambar, desainnya konsepnya masuk, bisa saya pakai. Yang satu lagi lebih ke branding, kita bikin si brandnya lebih stand out, misalnya kayak logo aja, misalnya kayak template logo type si brandnya, atau enggak kita punya beberapa sub logo gitu yang bisa diaplikasiin ke produk gitu. Bikinnya juga lebih cepat sih, lebih gampang. Bro di endorse. Guys, tadi udah ngobrolin backgroundnya Andi seperti apa, jalannya Ridecore seperti apa. Nah tapi belum tahu ini perjalanan Ridecore tuh dari kapan. Terus mau nanya goals buat si Ridecore tuh kira-kira apa aja yang belum terpenuhi. Ridecore jalan dari 2009, berarti sekarang tahun ke-11 ya berjalan gitu. Wow, dengan ya suka duka gitu ya. Sebagai owner bisa dibilang ya gini-gini aja gitu ya. Gak punya duit kadang ngalamin, punya duit banyak kadang ngalamin gitu ya. Tapi kan pride buat family. Tuh gitu. Sama komunitas. Terus udah nikah, anak 2 gitu kan. Tapi ya namanya proses berkarya gitu ya, ngejalanin kehidupan kayak gini tuh emang banyak yang orang pengen gitu. Apalagi orang yang misalnya ada temen, dia bekerja sama orang gitu, lo enak ya gitu. Kerja sendiri ya enak gak enak sih sebenarnya, tanggung jawabnya lebih gede gitu. Terus kalau pencapaian sama goal sih, pencapaian sekarang ya saya kerja di sini jadi kayak sama kayak orang kerja kantoran, pergi dari rumah datang ke sini gitu ya, ngantor. Jam kadang sebenarnya lebih serem dari orang kantoran gitu, pulang dari sini tengah malam gitu. Tapi ya enjoy sih, ngerasanya nggak kerja gitu, padahal saya kerja terus-terusan gitu. Oh iya, satu lagi nih, saya pernah lihat nih Instagramnya Ridecore tuh dipakai rider luar negeri itu yang pokoknya yang jago-jago tuh gimana tuh perasaannya tuh? Itu tuh sebenarnya nilai masuk goals. Ya. Sebenarnya itu nilai plus brand yang emang tumbuh secara natural, secara organik di skena gitu ya. Bukan brand yang tiba-tiba muncul, entah siapa ownernya, entah siapa backgroundnya. Jadi kita deket gitu sama si komunitas dari luar, dari Indonesia, dari dalam Indonesia apalagi gitu ya. Dipakai Anggi Marino loh, nih Anggi Marino. Ya ntar edit. Ya sebenarnya kenapa bisa dipakai rider luar? Sempat saya masuk ke BMX Day di Australia, di Adelaide. Ada satu rider yang emang pakai Josh Irvin. Iya. Jadi dia emang sama kita di sini sering dikirim produk gitu. Dia senang sama produk kita gitu. Jadi rider luar tuh tanpa harus kontrak atau apalah yang berbelit-belit gitu ya. Kasih aja gitu, mereka seneng gitu dikasih produk sama kita gitu. Ada brand dari Indonesia nih gitu. Jadi sampai emang si Ridecore tuh nggak ngebangun koneksi juga ya. Betul. Australia terus sampai ada yang rider anak-anak dari California juga sempat DM-an gitu. Produk kamu bagus ya gitu. Ya intinya kita tinggal ngejalin komunikasi yang bagus aja sih sebenarnya buat kembangin si brand gitu. Oke. Nah, ngobrolin tadi goalsnya nih, kira-kira si Ridecore sampai sekarang nih udah ngeluarin artikelnya apa aja sih gitu, terus yang emang khusus di Bandung aja atau buat seluruh dunia gitu?
Artikel, wah 10 tahun ke-11 mah udah banyak banget ya, udah kadang nama, oh ini artikel yang mana nih gitu, desain yang mana gitu, udah lupa lah. Cuman kalau untuk jenis-jenis sih emang yang umum dipakai anak sepeda aja sih, anak BMX gitu. Tapi shooter, gitu. Tapi sebisa mungkin sih karena kita udah mulai masuk ke distribusi, toko ada di Medan, di Makassar gitu kan, Samarinda gitu ya. Jadi kita harus mulai mikirin nih, oh ini masuk nih ke segmentasi yang anak muda, streetwear gitu. Nggak usah harus spesifik ke si BMX juga sih, karena itu emang untuk ngembangin brand kayaknya harus seperti itu sih gitu. Oke, nah terus lanjut ke Kela Poho. Poho tadi teh kemana ada? Oke, mau ngobrolin ya tadi pandangan skena BMX di sini sama di luar negeri. Perbedaannya apa sih yang paling signifikan? Kalau dari segi menurut gua gitu ya, iya, menurut saya gitu ya. Lifestyle juga gitu kan. Apa yang kurang di sini? Apa yang sebenarnya yang jadi unik tuh sebenarnya di luar juga ada rider yang emang dia survive bikin brand gitu. Banyak ya kayak siapa ya? Kayak Sin Rekani, bikin brand, terus Anthony Panza gitu. tuh. Siapa lagi? Ya dia banyak sih sebenarnya, ya dia juga survive gimana bisa gue bisa ngebangun bisnis tapi main BMX-nya tetap jalan gitu kayak gitu. Nah saya juga sebenarnya konsep keluar kerja lebih milih di ridecore ya karena itu. Jadi sepedaan mau kapan aja juga bisa gitu, tapi tetap punya tanggung jawab karena misalnya ada yang kerja punya tanggung jawab kerjaan yang ini gitu. Cuman kapan aja mau main sepeda ya bebas sih gitu. Ya, berarti masuk ke ya ridecore tuh sebagai indie movement juga berarti ya atau Ya, nanti gimana? Ya sebenarnya ya ini movement di di skena BMX ya. Jadi yang bisa dikembangin tuh sebenarnya jadi anak BMXer gitu ya, nggak usah jadi lu harus juara, lu harus punya skill yang bagus. Terus yang emang fokus di main BMX enggak juga sih gitu. Banyak yang bisa diambil gitu. Jadi si BMX itu media gitu. Oke nih, jadi hampir selama 11 tahun ini nih kira-kira si ridecore ini untuk supporting ke komunitasnya itu dalam bentuk apa aja tuh? Kalau take and give antara si ridecore brand gitu ya ke komunitas, karena emang basicnya saya juga anak komunitas, sebenarnya lebih simpel sih ya. Emang kadang ada temen atau yang suka lah sama produknya gitu, ya bisa sebenarnya itu posisinya gitu. Jadi udah pakai misalnya, atau enggak tetap karena kita harus ada target penjualan segala macam gitu, udahlah diskon misalnya. Karena kalau menurut saya pribadi sih diskon tuh wajib lah ya buat teman gitu, karena emang kita kan di sini ada formulanya buat nentuin harga jual. Cuman nggak semua ya, sebenarnya mah lebih ke kedekatan sih, kedekatan secara emosional ke teman kan, ada diskon tapi tetap ngikutin manajemen yang ada di kita gitu. Guys, jadi bisa diskon guys. Anak BMX diskon gitu. Pastilah. Tapi ya nggak, pokoknya kalau bentuk support tuh kalian harus beli juga gitu. Diskonnya mah nanti belakangan. Tapi pasti diskon. Gitu guys. Nah terus rider. Punya beberapa rider yang disupport nggak sampai selama ini? Wah, selain yang tadi yang luar negeri itu. Kalau rider mah dulu sih banyak ya. Kadang teman juga yang tapi nggak kontrak nggak ada kontrak secara serius ya. Cuman ya udah suka pakai terus kita nggak mikirin feedback yang ini sih ya. Jadi organik aja, ada yang pakai gitu kan kelihatan jelas gitu kan. Terus kalau yang jalan sama saya sih ada rider dari Balikpapan udah 7 tahun sih bareng sama kita sih. Itu loyal banget guys. Rider Bandung juga banyak lah, rider Bandung ada sih yang memang kita support. Gitu. Oke guys, jadi begini ridecore dan macam-macamnya. Jadi udah hampir 11 tahun dia melanglang buana dari sekedar desain, terus gabung komunitas. Awalnya emang suka BMX, terus gabung komunitas, terus mengembangkan si ridecore ini.
Terus kembangin lagi menyesuaikan produk-produknya untuk kebutuhan rider-rider BMX. Nah, paling terakhir nih Andi, untuk misalnya ada dari komunitas atau yang nonton ini, dia mau bikin brand lagi nih yang mungkin di skena skateboard atau BMX. Nah, ada tips triknya tuh gimana biar konsisten. Ya intinya mah konsisten sih, bener. Konsisten, sabar gitu kan. Saya juga 10 tahun di sini nggak ganti-ganti brand gitu ya. Oke. Maksudnya ya ini aja sih, percaya aja sih sama brand yang dibangun gitu. Jadiin proses berkarya lah gitu. Jadi jangan mikirin profit, emang sih kalau kedepannya harus emang mikirin profit ya, tapi kalau profit jadi tujuan utama, proses berkaryanya tuh jadi nggak ada sih sebenarnya gitu. Jadi lu berkarya di skena BMX, medianya BMX, jadiin profit buat hidup. Oke, itu guys, jadi tips and trick buat kalian yang mau bikin clothing atau di industri skena BMX ini, boleh dicek. Ini udah punya apa Website? sih? Website? Ada. Udah punya website guys. Website. Untuk medsosnya dulu deh. Apa aja nih si Ridecore? Medsos. Nah gini, jadi si Redcore tuh dulu ada website yang lama. Terus sering berjalannya waktu karena ngejar market gitu. Jadi kita website ada 2. Yang satu saya kadang suka nulis mengenai skena BMX yang blog gitu ya. Betul. Jadi misalnya apa nih yang bisa diangkat, ternyata ada isu apa nih yang bisa diangkat, kadang saya nulis. Ada web blognya ridecoreforbmx.com. Untuk e-commerce kalau misalnya nyari produknya ridecore.co. Jadi itu kalau sosmed ada Ridecore Co sama Ridecore BMX. Instagram. Gitu. Jadi kalian yang mau belanja nih bisa langsung dicek dulu si katalognya, terus kalau nggak websitenya bisa. Terus kalau mau nanya lebih lanjut atau langsung sekedar tentang industri skena, maksudnya tentang clothing atau mulai bisnis, langsung aja ke Andi. Oke guys, karena cuaca udah mau hujan, saya mau sepedahan. Kita udah di indoor. Iya, aku mau sepedahan. Jadi kali ini kita udahan dulu ngobrol-ngobrol sama Andi selaku pelaku industri kreatif di skena BMX dengan Ridecore-nya. Terima kasih Andi. Semoga sukses untuk Ridecore-nya buat kalian. Langsung beli nih di Ridecore. Oke, di website. Oke, bisa. Jadi buat kalian yang masih mau nanya tentang gimana sih memulai bisnis ini, silahkan di komen, nanti kita akan jawab komen-komen kalian. Jadi yaudah, aku mau sepedahan. Bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.